Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa teks yang barusan saja saya bacakan untuk kita mengenalnya dengan sebutan amanat agung, di mana kita tahu bersama pentingnya amanat agung, di mana misi utama dari amanat agung adalah melanjutkan misi Kristus di bumi, yakni mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari sini kita mengetahui betapa sangat pentingnya kita dan gereja melaksanakan tugas penting ini, yakni amanat agung, amanat Yesus Kristus Tuhan kita yang telah memberikan kita perintah untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama, apakah gereja melakukan amanat agung ini? Bapak Ibu, ada banyak gereja berbicara tentang amanat agung. Namun, kita melihat bahwa gereja-gereja yang berbicara tentang amanat agung itu, mereka tidak melakukannya. Mereka tidak melaksanakan tugas penting itu. Jadi, mereka hanya berbicara saja tanpa aksi. Ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di dalam gereja-gereja kita. Sebab kenapa? Karena kehadiran gereja di bumi adalah untuk melaksanakan amanat agung yang telah diberikan oleh Yesus Kristus itu. Saya mau memberikan tema dari renungan kita di saat ini, yakni amanat agung, tugas yang telah terabaikan. Sekali lagi, amanat agung, tugas yang telah terabaikan. Apakah benar bahwa amanat agung telah menjadi tugas yang telah terabaikan oleh gereja-gereja Tuhan pada masa kini? Nah, berdasarkan satu penelusuran, saya ingin menyampaikan hal ini kepada kita, untuk kita dapat memahami bahwa ini sebagai bentuk sebuah koreksi terhadap gereja-gereja Tuhan saat ini, yang kalau kita lihat ini sudah sangat tidak lagi seperti apa yang Yesus kehendaki. Pertanyaannya, mengapa amanat agung menjadi sebuah tugas yang terabaikan? Apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa gereja-gereja tidak lagi konsisten melakukan dan melaksanakan tugas penting ini? Nah, ada beberapa alasan, saudara, dan ini akan menjadi perenungan bagi kita untuk kita melihat apa sebenarnya yang telah terjadi di gereja kita, yaitu gereja Tuhan di mana kita beribadah. Yang pertama, amanat agung menjadi tugas yang terabaikan itu disebabkan oleh karena adanya pergeseran prioritas pelayanan. Sekali lagi saya bacakan untuk kita, karena adanya
pergeseran prioritas pelayanan. Nah, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata prioritas itu artinya adalah yang didahulukan dan yang diutamakan daripada yang lain. Jadi kalau seharusnya kita melihat bahwa amanat agung menjadi sebuah prioritas, menjadi sebuah yang didahulukan dan diutamakan daripada semua program lainnya yang ada di dalam gereja. Namun kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa hal tersebut telah terjadi pergeseran, sehingga amanat agung bukan lagi sesuatu yang menjadi prioritas, bukan lagi menjadi sesuatu yang utama, yang perlu didahulukan untuk dilaksanakan, tetapi hal itu telah tergantikan oleh yang lain. Kalau kita melihat bahwa amanat agung atau the Great Commission, kita tahu bahwa itu adalah perintah Kristus yang terakhir. Akan tetapi meskipun itu adalah perintah Kristus yang terakhir, namun seharusnya Bapak Ibu Saudara itu menjadi perhatian kita yang utama. Ya. Jadi the Great Commission is His last command, but the is must be our first concern. Kita harus menjadikan amanat agung sebagai hal yang utama untuk kita laksanakan, untuk kita tunaikan di dalam pelayanan gereja. Nah, kalau kita melihat untuk masa kini, fenomena yang terjadi adalah bahwa tugas amanat agung Kristus itu seolah-olah telah menghilang dari misi gereja Tuhan. Kita tidak lagi bisa melihat pergerakan gereja Tuhan masa kini yang demikian masif, yang demikian konsisten, dan demikian besar untuk misi, yakni amanat agung Kristus. Ya. Hal itu disebabkan karena telah terjadinya pergeseran prioritas pelayanan gereja. Di mana kalau kita melihat bahwa pelayanan penginjilan dan usaha-usaha untuk memenangkan jiwa bagi Kristus sepertinya telah tergantikan dengan berbagai program-program pelayanan yang secara rutin dilakukan di dalam gereja. Seperti program-program pujian penyembahan, program panggung yang mewah, musik yang megah, dan berbagai trik komersial yang diterapkan dalam upaya untuk menarik orang-orang untuk datang ke gereja. Ini fenomena yang terjadi. Ini yang saat ini kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa gereja akan berusaha memikirkan hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk membuat sebuah ibadah di gereja bisa mendatangkan ya sebanyak-banyaknya orang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat bahwa prioritas gereja saat ini adalah bagaimana mendesain ibadah yang dapat menarik, ya, yang dapat menarik sebanyak mungkin orang untuk kemudian datang beribadah. Ya, jadi yang akan dipikirkan di sana adalah bagaimana mungkin suasananya, bagaimana musiknya, bagaimana pelayanan penyambutannya, bagaimana suasana ruangannya, kenyamanannya, lampu-lampunya, ya, sound systemnya, bagaimana para pemain musik memainkan musik-musiknya. Ini yang akan menjadi perhatian utama gereja. Ya, jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa prioritas gereja masa kini bukan lagi amanat agung, bukan lagi bagaimana memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Ya, dan kita tahu bersama bahwa hal ini sangat didorong oleh karena kebanggaan manusia. Ketika sebuah ibadah dikunjungi, didatangi begitu banyak orang, maka kita akan merasa puas, kita akan merasa bangga, dan kita akan merasa bahwa pelayanan kita berhasil.
Walaupun di sana tidak ada berita tentang pengampunan dosa, tidak ada berita tentang untuk pemberitaan Injil, ya, sekalipun di sana tidak ada himbauan untuk pertobatan, untuk berbalik dari cara hidup yang jahat. Tetapi dengan melihat orang yang begitu banyak yang datang ke dalam gereja, kita merasa bangga, kita merasa senang, dan itu tentu saja berhubungan dengan money oriented yang ada di sana. Akan berapa banyak uang yang akan dikumpulkan. Dan inilah yang menjadi prioritas gereja saat ini. Ya, padahal Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Injil adalah suatu berita terpenting di bumi. Bahwa Injil adalah suatu berita yang begitu dibutuhkan oleh banyak orang yang ada di bumi. Di mana kita tahu bersama bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Bahwa solusi utama untuk permasalahan terbesar manusia, yakni dosa, tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara dunia, tidak dapat diselesaikan dengan berbagai trik-trik bisnis, tidak dapat diselesaikan. Tetapi masalah terbesar kita, yakni dosa, hanya bisa diselesaikan dengan Injil Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jelas di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang sangat penting untuk disampaikan kepada jemaat di Korintus, hal itu telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Yakni bahwa apa yang telah diterima sendiri oleh Rasul Paulus, yakni bahwa berita tentang Kristus yang telah mati oleh karena dosa-dosa, di mana hal itu sesuai dengan kitab suci, dan bahwa Yesus Kristus yang telah mati itu juga dikuburkan, namun pada hari yang ketiga ia telah bangkit. Dan hal ini adalah berita yang terpenting untuk disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah gereja masih konsisten untuk melakukan pemberitaan berita terpenting ini? Saya pikir Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi keprihatinan kita saat ini. Ya. Terjadinya pergeseran prioritas pelayanan, maka secara praktis hal itu dapat kita lihat dari pelayanan untuk mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Hal itu telah bergeser pada orientasi program-program yang nyaris tidak ada kaitannya dengan amanat agung. Ya. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Usaha-usaha untuk mencari dan menjangkau jiwa-jiwa itu tidak lagi menjadi hal yang prioritas. Itu bukan lagi orientasi. Tapi dari hari ke hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, program-program yang ada di gereja dengan segala kesibukan kegiatan pelayanan yang ada, dipastikan hampir-hampir tidak ada kaitannya dengan amanat agung Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu, tetapi akibat pergeseran prioritas itu, hal itu bisa juga kita lihat dari pelayanan penginjilan yang bergeser pada metode-metode penjangkauan tanpa berita salib Kristus. Gereja-gereja akan menerapkan metode-metode penjangkauan yang pada prinsipnya tidak memberitakan Yesus yang telah salib itu, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu, dan yang memberikan keselamatan. Ya, program-program yang dilakukan untuk melakukan penjangkauan adalah sesuatu yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara itu dapat dilakukan oleh orang-orang di luar gereja, seperti bakti sosial dan sebagainya.
dengan merasa sudah membagi-bagi sembako ke tengah-tengah masyarakat. Seringkali ini dirasa bahwa Injil sudah diberitakan. Ya, jadi ini yang memprihatinkan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, pergeseran itu menyebabkan bahwa pemberitaan Injil bukan lagi berita tentang salib Kristus, tetapi lebih kepada program-program sosial, program-program holistik, ya, yang sepertinya baik, tapi sebenarnya tidak menunaikan tugas dari amanat agung itu sendiri. Dan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa pergeseran prioritas pelayanan itu juga bisa kita lihat dari pelayanan pemuridan yang bergeser pada kesibukan dengan berbagai kegiatan gerejawi, ya, seperti korla dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di gereja, yang kalau kita lihat, ya, tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan amanat agung Kristus. Dan fatalnya, Bapak Ibu Saudara, akibat terjadinya pergeseran ini, maka kita akan melihat hasil akhirnya adalah dari murid Kristus sejati, maka itu akan bergeser pada pengagungan tokoh-tokoh Kristen tertentu belakang. Tidak sedikit jemaat mengagung-agungkan, ya, figur-figur tertentu, pribadi-pribadi tertentu yang merasa mereka adalah seseorang yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, ya, bukan lagi mengagungkan Kristus, bukan lagi mengagumi karya keselamatan yang telah dikerjakannya, ya, dengan mati bagi manusia berdosa itu dengan tanpa pamrih, tetapi pengagungan yang justru, ya, terjadi oleh karena para hamba Tuhan sendiri memposisikan diri sebagai orang-orang yang layak mendapatkan predikat tertinggi, mendapatkan penghargaan, ya, tertinggi, penghormatan dari jemaat. Dan ini yang sangat kita prihatinkan, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah kiriman link YouTube, ya, dari seorang sahabat. Lalu kemudian saya membalas SMS dia dengan berkata demikian, ya, mohon maaf ya, saya berkata saya mohon maaf, ya, karena seringkali pengajaran yang dilakukan oleh pendeta itu, saya katakan, ya, adalah sesuatu yang sangat menyimpang dari kebenaran. Lalu kemudian dia membalas SMS saya dan berkata, oh ya, begitu ya. Ya, lalu saya mengirimkan beberapa bukti, ya, dari buku yang pernah saya baca, di mana dalam bukunya Keselamatan Bisa Hilang, ya, di sana pendeta ini menuliskan bahwa untuk kita menjadi anak Tuhan itu adalah sebuah proses perjuangan kita, ya, bahwa untuk kita menjadi anak Tuhan kita harus berjuang sedemikian rupa. Dan saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah untuk kita menjadi anak dari orang tua kita itu merupakan hasil dari perjuangan kita, atau sebenarnya itu adalah oleh orang tua itu sendiri untuk kita menjadi anaknya, ya. Jadi kemudian dia membalas SMS saya dan berkata, ya, memang beberapa pendeta mengklaim bahwa pendeta si Anu ini, ya, seringkali pengajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, ajaran yang aneh. Tapi selama 3 tahun saya mengikuti dia, terjadi perubahan di dalam diri saya, ya. Lalu kemudian dia menunjukkan bahwa betul-betul bahwa dia mengalami perubahan akibat, ya, mengikuti ajaran dari pendeta tersebut. Lalu kemudian saya membalas SMS dia dengan berkata begini, saudara. Ya, saya berkata bahwa saya tidak menjadi pengikut dari orang itu. Namun sekalipun saya tidak menjadi pengikutnya, ya, tetapi saya juga mengalami perubahan di dalam hidup saya yang sangat signifikan sekali. Tapi hal itu terjadi bukan karena saya telah mengikuti manusia, tetapi hal itu terjadi oleh karena karya Kristus Tuhan yang telah mati berkorban bagi saya di atas kayu salib. Lalu kemudian dia tidak lagi membalas SMS itu, saudara, ya.
Jadi hanya pengagungan akan tokoh-tokoh, hamba-hamba Tuhan yang dianggap luar biasa. Dan ini sesuatu yang sangat memprihatinkan akibat pergeseran prioritas pelayanan yang telah terjadi di gereja-gereja kita masing-masing. Nah, saudara, yang kedua, bukan hanya oleh karena terjadinya pergeseran prioritas pelayanan, tetapi yang menyebabkan amanat agung menjadi sebuah tugas yang terabaikan adalah itu oleh karena adanya pergeseran fokus panggilan. Sekali lagi, oleh karena terjadinya pergeseran fokus panggilan. Nah, pertanyaannya, apakah fokus gereja Tuhan masa kini? Apa fokus dari gereja Tuhan masa kini? Kalau saya boleh katakan, saudara, bahwa yang menjadi fokus gereja masa kini adalah hanya sekedar fokus pada segala kegiatan program di dalam, yaitu kegiatan rutin seperti menyanyi, berdoa, khotbah, dan memberi persembahan. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semua kegiatan yang ada di dalam gereja hanya berpusat pada kegiatan-kegiatan yang sudah rutin dilakukan. Mungkin hari ini adalah komsel di tempat ini, besok komsel di tempat yang lain, lalu kemudian persekutuan wanita, persekutuan ini dan persekutuan itu, lalu mungkin ada lagi untuk pertemuan doa, pertemuan ini, hanya sekitar itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi dapat dipastikan dari semua program-program itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu nyaris tidak ada kaitannya dengan bagaimana memenangkan jiwa, bagaimana menjangkau orang-orang bagi Kristus, bagaimana Injil diberitakan, bagaimana memuridkan orang-orang bagi Kristus. Ini yang sangat kita prihatinkan, Bapak Ibu Saudara. Fokus gereja adalah fokus pada institusi lebih daripada tujuan. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh gereja seringkali lebih mementingkan sistem yang ada. Bahkan ini tidak boleh diganggu, tidak boleh diubah sistem yang sudah ada, baku adanya, dan itu harus yang terjadi, tidak boleh lagi diubah. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan saya mencoba untuk menawarkan kepada dia sebuah pembelajaran bagaimana melatih jemaat, memperlengkapi jemaat untuk memberitakan Injil. Mengagetkan saya jawaban yang diberikannya. Dia berkata, kami tidak punya waktu untuk bisa belajar. Lalu saya tanya, kok bisa tidak ada lagi waktu untuk belajar? Lalu dia menjelaskan kepada saya bahwa dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, di gereja dia sudah ada jadwal-jadwal yang sudah diatur sedemikian rupa yang tidak boleh lagi diubah. Jadi tidak ada waktu untuk bisa melatih jemaat, tidak ada waktu untuk memperlengkapi jemaat untuk bisa bersaksi. Dan ini yang sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali yang menjadi fokus gereja adalah bagaimana jati diri gereja secara institusi, secara organisasi. Ini harus dipertahankan sedemikian rupa. Jadi lebih fokus pada institusinya daripada tujuan. Bukan lagi berorientasi pada panggilan utama gereja, tapi lebih kepada bagaimana membesarkan organisasi gereja. Ini yang memprihatinkan kita. Ini yang seharusnya tidak terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, lebih lagi bahwa gereja hanya fokus ke dalam gereja. Banyak gereja yang terus berkutat pada permasalahan intern gereja, hanya menyibukkan diri dengan masalah-masalah yang ada di dalam gereja. Apakah itu masalah keuangan, masalah pembangunan, masalah mungkin ada pelanggaran etika apa yang terjadi di dalam gereja. Nah, itu yang akan dihabiskan waktu untuk dipikirkan.
Ya, dan seringkali bahwa fokus ke dalam ini, ya, di mana pelayanan yang ada itu hanya berorientasi bagaimana membesarkan kerajaan. Ada seorang teman yang berkata kepada saya, buat apa saya menginjil? Toh tidak menambah jumlah jiwa. Ya, saya memberitakan Injil, saya menjangkau jiwa-jiwa, tapi jumlah orang di gereja itu tidak berubah, hanya begitu-begitu saja. Orang yang saya injili kemudian justru dia ada di gereja lain, dia tidak bergereja di tempat saya, dia tidak beribadah di tempat saya. Jadi buat apa saya menginjil? Ya, saya hanya akan menginjil orang yang datang ke gereja tempat saya, dan saya injil. Jadi ini saudara, ini hanya berorientasi bagaimana membesarkan kerajaan saya, ya, pelayanan saya. Jadi tidak memikirkan bagaimana amanat agung itu bisa dituntaskan, bisa diselesaikan. Dan ini yang sangat memprihatinkan kita, Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita belajar dari Rasul Paulus, apa yang menjadi fokusnya, ya, dikatakan di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang telah ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dari teks ini kita diberi informasi bahwa Rasul Paulus tidak menghiraukan nyawanya. Sekalipun ada banyak ancaman, sekalipun banyak orang yang ingin menghabisi, membunuh Paulus, banyak pihak yang merasa bahwa Paulus harus dihalang, harus dihadang, ya, di mana banyak pihak yang menginginkan kebinasaan Paulus, menolak Paulus, dan di mana begitu banyak, ya, berbagai bentuk jenis aniaya yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Namun satu hal, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita lihat bagaimana Paulus tetap fokus pada panggilannya, yakni apa? Mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang telah ditugaskan kepadanya. Tidak lain tidak bukan, Bapak Ibu Saudara, tugas yang dimaksud adalah memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia itu. Dia fokus. Sekalipun begitu banyak tantangan, namun Rasul Paulus tidak berhenti. Namun Rasul Paulus tidak mundur. Dia tetap konsisten. Dia tetap fokus pada panggilan yang telah diterimanya dari Kristus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 14 sampai 14 dikatakan oleh Rasul Paulus di sana, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi di sini Rasul Paulus terus berlari kepada tujuan. Dia tidak berhenti, ya. Dia terus berlari, ya, bagaimana supaya tujuannya, yaitu panggilan surgawi yang telah diterimanya dari Bapa melalui Kristus, itu dapat terwujud. Dia bisa mencapai goal, dia bisa mencapai target. Itu sebabnya segala hal akan dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia akan menjadi sahabat banyak orang dengan tujuan supaya sedapat mungkin dia dapat memenangkan mereka bagi Kristus. Saudara yang terkasih, apakah kita masih fokus pada panggilan Tuhan untuk setiap kita? Apakah kita masih fokus? Apakah gereja kita masih fokus pada panggilan Kristus itu untuk memenangkan jiwa-jiwa baginya? Nah, Bapak Ibu Saudara, pergeseran fokus panggilan ini jelas sangat terlihat. Pertama, apa yang dibahas dalam rapat-rapat gereja? Apa yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan hamba Tuhan? Apa yang dibicarakan? Adakah pembahasan-pembahasan di dalam rapat-rapat gereja bagaimana melakukan amanat agung? Ya, apakah pembahasan, pembicaraan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan adalah bagaimana menuntaskan tugas amanat agung?
Saya yakin kecil sekali kemungkinannya Bapak Ibu Saudara. Sangat kecil, kalaupun ada sangat kecil. Tetapi yang dibahas tentunya tidak ada kaitannya bagaimana menyelesaikan tugas penting yang telah diberikan oleh Yesus bagi gerejanya. Yang akan dibahas adalah bagaimana pembangunan, bagaimana program-program ini dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, nyaris tidak ada kaitannya dengan amanat agung. Hal yang lain bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara, dari berapa anggaran yang akan dianggarkan untuk pemberitaan Injil. Bukankah bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa sangat kecil sekali, bahkan mungkin nyaris tidak ada. Ya, kalaupun ada sangat kecil dibandingkan dengan anggaran yang digunakan untuk program-program yang lain. Bahkan hampir-hampir Bapak Ibu Saudara mungkin sangat tidak ada Bapak Ibu. Ya, inilah yang terjadi. Inilah yang menjadi keprihatinan kita sehingga kita bisa mengetahui, menyadari bahwa betul amanat agung telah menjadi sebuah tugas yang terabaikan oleh gereja. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bahwa amanat agung menjadi tugas yang terabaikan, ya, bukan saja karena adanya pergeseran prioritas pelayanan, bukan saja karena adanya pergeseran fokus panggilan, tetapi juga karena adanya pergeseran substansi pemberitaan. Ya, kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, substansi artinya adalah isi, inti, pokok atau unsur. Ya. Jadi terbengkalainya amanat agung itu sangat dipengaruhi karena substansi pemberitaan yang sudah tidak lagi sesuai dengan amanat agung itu sendiri. Ya. Nah, pertanyaannya, apa inti pemberitaan gereja masa kini? Apa yang dikhotbahkan oleh para pendeta? Apa yang disampaikan dari depan mimbar, ya, sebagai himbauan, sebagai ajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan? Nah, dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa pemberitaan yang ada hanyalah seputar etika, hanyalah seputar moral, sukacita, ya, ibadah tentang mujizat, ya, khotbah tentang kemakmuran, kesuksesan, kelimpahan, kekayaan, berkat, dan ini semuanya seputar kepuasan, kesenangan diri, pemenuhan hawa nafsu. Dan itulah ajaran-ajaran yang kalau kita lihat itu sangat menyimpang dari kebenaran. Jadi apa yang diberitakan di gereja Bapak Ibu Saudara adalah berita Injil tanpa salib. Ini fenomena, ini keadaan yang terjadi. Betul, yang disampaikan adalah dari dalam Alkitab, tapi seringkali tidak imbang dalam pemberitaannya. Ya, jadi hanya seputar hal-hal ini. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya mengikuti sebuah ibadah di sebuah gereja, dan kebetulan pengkhotbahnya adalah seorang hamba Tuhan dari Malaysia. Waktu itu dia berbicara tentang Yohanes 19 ayat 30, di mana di sana Yohanes mencatat bahwa sesudah meminum anggur asam itu Yesus berkata sudah selesai. Sang pengkhotbah kemudian memaparkan khotbahnya dan berkata, Saudara tahu apa bahasa asli dari sudah selesai? Kalau kita melihat dari bahasa aslinya, pengkhotbah itu berkata bahwa artinya adalah tetelestai, yaitu sudah lunas. Lalu kemudian dia berkata, nah Bapak Ibu Saudara, apa artinya ini? Kenapa Yesus berkata sudah lunas? Ya, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah itu kemudian berkata bahwa sudah lunas itu berarti semua utang kita tidak perlu lagi bingung, kita tidak perlu lagi khawatir, kita tidak perlu lagi bimbang ragu soal itu. Sebab kenapa? Karena semua utang kita telah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Berapa miliar pun utang kita, apakah itu utang di bank atau utang kepada rekan bisnis, berapapun banyaknya utang itu, kita tidak usah bingung karena berapa, kenapa? Karena semua itu sudah dilunasi oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi yang perlu saudara lakukan sekarang ini adalah tinggal berdoa meminta kepada Yesus supaya Ia
mewujud menyatakan apa yang telah dia katakan di atas kayu salib itu. Saudara, apakah benar bahwa itu yang dimaksudkan oleh ayat itu? Bahwa Yesus berkata sudah selesai, itu artinya bahwa utang-utang uang yang telah kita pinjam dari mana-mana, ya, itu kemudian sudah dibayarkan oleh Yesus. Nah, bukankah ini sesuatu yang sangat aneh, Bapak Ibu Saudara? Ya, dan inilah yang terjadi di dalam gereja saat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi, apa berita yang seharusnya diberitakan oleh gereja? Berita yang seharusnya diberitakan oleh gereja, Bapak Ibu Saudara, adalah berita tentang Kristus yang disalibkan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, di sana dikatakan pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini seharusnya yang menjadi berita terpenting untuk disampaikan oleh gereja bagi dunia ini. Sebab gereja dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, ya, untuk menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, bahwa melalui pengorbanannya di atas kayu salib itu manusia diselamatkan. Bahwa penderitaan yang telah dialami oleh Yesus itu justru mendatangkan keselamatan bagi manusia berdosa, yang mana manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi pertanyaannya, apakah ini berita yang diberitakan oleh gereja? Kita lihat bahwa Injil adalah suatu berita yang terpenting di bumi. Dan ini yang seharusnya diberitakan oleh gereja, ya, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, terus dilakukan, terus diberitakan, sebab tidak ada solusi yang lain bagi pemecahan dosa selain daripada Injil Yesus Kristus itu. Oleh Paulus dia kembali mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 3-4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Pertanyaannya, apakah gereja masa kini memberitakan tentang Yesus Kristus yang telah mati karena dosa, yang telah bangkit dan yang telah naik ke sorga itu sesuai dan seperti kitab suci katakan? Saya mendapatkan sebuah link YouTube, ya, seorang pendeta yang berkhotbah, ya, di mana judul khotbahnya adalah Injil Keselamatan Bukan Inti Pesan Yesus. Saya melihat bahwa pendeta ini berkhotbah luar biasa, ya, dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, ya, dengan begitu antusias, tetapi isinya apa yang disampaikan, ya, inti dari pemberitaan yang disampaikan sangat betul-betul menyimpang dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita saksikan. Alkitab menuliskan dengan jelas, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan inti message, inti pesan yang dia sampaikan, yang dia beritakan adalah Injil Kerajaan Sorga. Duduklah, izinkan saya menjelaskan lebih lanjut prinsip ini. Selama sekian waktu lamanya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terus memberitakan Injil keselamatan. Yang intinya adalah, kalau engkau percaya Yesus, dosamu akan diampuni. Dan ketika engkau mati, engkau akan masuk ke sorga. Itulah inti pemberitaan message Injil keselamatan. Tapi Alkitab menuliskan, yang diberitakan oleh Yesus bukanlah Injil keselamatan, tapi Injil Kerajaan Sorga. Dan kalau saudara membaca catatan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mungkin dengan cepat saya mau saudara bisa membuka Alkitabmu dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama. Di dalam ayat yang ketiga,
Berkali-kali Yesus berbicara kepada para rasul yang ada juga tentang Injil Kerajaan Allah. Karena memang itulah yang sebetulnya menjadi inti message yang Yesus ingin bisa tularkan kepada para rasul dan menjadi inti message dari gerejanya. Saya akan bacakan Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Inilah inti message yang sebetulnya Tuhan mau untuk kita bagikan kepada orang banyak. Lalu kalau saudara bertanya, Pak Stephen, apa perbedaan antara Injil keselamatan dengan Injil kerajaan? Kalau bicara tentang Injil keselamatan, inti pesannya sudah jelas seperti yang selama ini sering kita dengar. Percayalah pada Yesus, dosamu akan diampuni. Dan kalau mati, kamu akan masuk ke sorga. Tapi berbeda dengan Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah berbicara tentang adanya satu sosok pribadi yang disebut sebagai Sang Pencipta. Tapi berkenan memanggil dirinya sebagai Bapa kepada sekelompok orang yang mau percaya kepada Yesus. Dan dengar baik-baik, inti pemberitaan dari Injil Kerajaan adalah tentang perbuatan besar, keajaiban, kebaikan yang saudara nikmati, yang saudara alami sebagai umat pilihannya, sebagai anak-anaknya. Menikmati hari-hari sorga di bumi ini dalam hidupmu sehari-hari. Itulah intinya. Bagaimana Tuhan membedakan hidupmu, bagaimana Tuhan mengistimewakan engkau jika dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak ada di dalam sistem kerajaannya, tidak hidup di dalam pengayoman kerajaannya. Inilah inti pemberitaan Injil Kerajaan. Bagaimana engkau menjalani kehidupan sehari-hari sebagai umat pilihan. Bagaimana engkau menjalani kehidupan sehari-hari yang diistimewakan oleh Pencipta langit dan bumi itu. Bagaimana engkau menikmati hari-hari sorga di atas muka bumi ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Itulah inti pemberitaan Injil Kerajaan. Saudara, apa benar bahwa itulah inti pesan dari Injil Yesus Kristus? Seperti yang disampaikan oleh pendeta berikut. Ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi di sini kita melihat berita yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Intinya adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, kalau kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Di sana Yesus berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dipaparkan, yang disampaikan oleh pendeta tadi, bukankah hal itu menunjukkan kepada kita bahwa telah terjadi pergeseran substansi pemberitaan, di mana Yesus yang mendorong
ya orang-orang yang percaya menjadi saksinya, di mana mereka harus memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi Pak Pendeta tadi justru kita melihat bukan bahwa ia mengubah hal itu menurut apa yang dikehendaki. Lebih lanjut Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39. Dikatakan demikian, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Taurat. Inilah inti pemberitaan para rasul, para murid Kristus. Mereka tetap konsisten sama seperti Kristus. Maka inti pemberitaan mereka adalah tentang pengampunan dosa, bahwa di dalam Yesus Kristus setiap orang yang percaya akan memperoleh pembebasan dari segala dosa. Bapak Ibu Saudara, inilah inti yang seharusnya diberitakan oleh gereja, yaitu berita tentang salib Kristus. Berita tentang Kristus yang disalibkan karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, itulah yang menyebabkan ya amanat agung menjadi tugas yang terabaikan, sebab karena telah terjadinya pergeseran prioritas pelayanan gereja masa kini. Dan juga karena adanya pergeseran fokus panggilan. Gereja tidak lagi berfokus pada pemberitaan Injil untuk menunaikan tugas pemberitaan ya Injil Kristus, untuk menyelesaikan amanat agung Kristus. Dan hal itu juga terjadi oleh karena telah terjadinya pergeseran substansi pemberitaan. Tidak lagi berita yang disampaikan adalah tentang Kristus yang disalibkan, tetapi yang diberitakan adalah Injil tanpa berita salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sangat prihatin dengan keadaan ini, dan kita bukan menghakimi siapapun, gereja manapun, tetapi kita rindu bahwa kembali gereja dikobarkan, kembali gereja diingatkan ya untuk tugas penting ini, di mana ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan kabar baik yang Tuhan telah berikan kepada gerejanya. Kiranya kita semua tetap konsisten pada tugas penting ini. Amin.